Ketergantungan mutlak pada asupan narasumber menjadikan jurnalis setali tiga uang sebagai staf humas. Bukan kata saya ya, teman-teman wartawan ya. Ketergantungan mutlak pada asupan narasumber menjadikan jurnalis setali tiga uang sebagai staf humas. Wow. Lebih tegas lagi, corong penguasa. Jurnalis tidak menjalankan kewajiban memantau kekuasaan. Bukan cuma staf humas, tapi jadi corong kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih seputar bom, temuan buku majalah Sabili, lalu penyerangan Mabes Polri oleh seorang perempuan muda, Zakia, berusia 25 tahun. Kemudian apalagi ya, penangkapan orang-orang yang terduga teroris dan terus dan sebagainya. Kita disuguhi, mau tidak mau ya, maaf banget kalau saya bilang, kita disuguhi informasi yang betul sangat sepihak. Dan ini yang membuat saya prihatin, betul-betul prihatin. Karena marah juga, sebetulnya harusnya marah, tapi siapa ya dia Mulyadi kok pakai marah segala. Prihatin kecewa ya. Prihatin kecewa bukan cuma kepada Mabes Polri yang mendominasi informasi, tapi justru keprihatinan dan kekecewaan sangat mendalam saya ya kepada teman-teman wartawan ya, kepada media. Ya nggak bermaksud sok tua, tapi memang saya udah tua dalam bidang ini, jadi tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan saya kecewa, marah. Oke lah, marah kepada adik-adik saya, anak-anak saya. Bahkan kalau wartawan muda ini usianya di bawah 30 ya bolehlah saya sebut anak-anak saya. Bagaimana mereka menelan mentah-mentah apapun penjelasan dari polisi dan menyiarkannya juga secara bulat-bulat kepada publik. Saya nggak tahu apakah ini terjadi karena mohon maaf, saya percaya kalian anak-anak muda, wartawan muda, kalian pintar-pintar, sekolahnya juga pintar-pintar, S1, S2 mungkin bahkan, dan khusus bahkan tidak sedikit dari kalian yang mau sekolah jurnalistik. Tapi masa seperti itu gitu ya? Atau memang mungkin kalian dapat perintah dari redaktur atau produser kalau di televisi, atau jangan-jangan langsung dari pemimpin redaksi. Ada kebijakan-kebijakan redaksional yang begini begitu gitu ya, tentang terkait pemberitaan soal radikalisme dan terorisme, yang kali ini tidak bisa tidak dikait-kaitkan dengan FPI, dengan Habib Rizik Syihab dan sebagainya. Atau malah jangan-jangan lebih besar lagi, ada keinginan perintah dari pemilik media mainstream, maksud saya tentu saja ya, Dr. Sirkit Syah MA. Beliau ini pengajar dan pengamat media, dimuat di hampir banyak media-media online khususnya. Dan ini saya kutip, saya bacakan dari RMOL, Rakyat Merdeka Online ya, RMOL ID, judulnya Jurnalisme Rilis dan Corong Penguasa. Jurnalisme rilis dan corong penguasa. Waduh, Mbak Sirkit ini ya. Saya bacain aja. Pada hari pertama pemberitaan insiden perempuan menerobos Mabes Polri, hampir semua media mainstream menyiarkan informasi yang berasal dari satu sumber, yaitu polisi. Informasi yang berasal dari satu sumber ini tak beda dengan siaran pers atau press release. Tentu mengherankan mengapa media arus utama tidak segera terjun ke lapangan dan menggali informasi serta memperkaya informasi lebih lanjut. Tentu mengherankan mengapa media arus utama tidak segera terjun ke lapangan dan menggali serta memperkaya informasi lebih lanjut. Saudara masih ingat celotehan saya seputar media beberapa waktu lalu? Mbak Sirkit ini mengulangi lagi keprihatinan saya di dalam artikelnya.
Kabar-kabar samping dari sumber berbeda, independen, dan pengamatan murni warganet kemudian memunculkan beberapa kejanggalan atas peristiwa tersebut. Tulisan ini tak bermaksud mematahkan siaran pers pihak kepolisian, melainkan hendak menganalisis alur dan struktur pemberitaan yang tampak kehilangan spirit jurnalisme. Gimana nih? Oke, saya baca terus saja. Pertama adalah penggunaan bahasa yang kurang tepat. Diksi kalimat dalam judul dan isi berita seperti perempuan menyerang Mabes Polri. Mabes Polri diserang. Terjadi baku tembak. Terdengar bombastis. Jadi menurut Mbak Sirkit ini, judul-judul atau diksi pilihan kata seperti perempuan menyerang Mabes Polri. Mabes Polri diserang. Terjadi baku tembak, itu sepertinya terdengar sangat bombastis. Tidak sesuai fakta di lapangan berdasarkan video yang beredar. Begitu juga istilah lone wolf terorisme. Ini istilah yang disebut oleh Kapolri Jenderal Sigit mengomentari perempuan muda Zakiyah yang konon katanya menyerbu markas besar kepolisian Republik Indonesia. Lone wolf terrorism yang dikenalkan untuk menyebut teroris yang bekerja sendirian terkesan merendahkan martabat polisi. Kata Mbak Sirkit nih ya, Mas polisi ya, bukan kata saya. Saya cuma bacain artikelnya aja. Emangnya itu markas kelinci? Gitu. Kenapa disebut sebagai tadi merendahkan martabat kepolisian? Justru, kata dia, si perempuan seperti domba nyasar ke sarang serigala. Ya, matilah dia. Kata Mbak Sirkit begitu ya. Dalam video, hanya tampak seorang perempuan mondar-mandir seperti tak tahu akan berbuat apa. Beberapa polisi lari, bersembunyi, atau menghindar melihatnya. Lalu dar, perempuan itu langsung ditembak mati. Ya kalau kita lihat videonya yang beredar secara luas, memang perempuan itu seperti orang linglung, bingung ya. Dia membawa map kuning, ada tas hitam yang kemudian kita ketahui begitu dia jatuh, ditembak, dia datang menghampiri pos polisi, lalu mondar-mandir gitu, tiba-tiba tangannya mengacungkan begini-begini. Dari balik samping polisi, pos polisi ada dua polisi nongol sebentar, lalu bersembunyi lagi. Dari belah sini ada seorang laki-laki, entah polisi entah apa, bersembunyi lagi. Lalu perempuan itu mondar-mandir begini, agak surut ke belakang dan pas di tikungan trotoar itu, dar dia jatuh. Jangan seperti kata Mbak Sirkit tadi, perempuan ini tidak seperti sedang menyerang, apalagi menyerbu polisi. Bahkan dia seperti domba yang sasari sarang serigala. Matilah dia, katanya. Kabar yang beredar kemudian adalah siaran pers kepolisian bahwa sang perempuan itu diduga teroris dan diduga menyerang markas besar polisi. Dahsyat sekali. Perempuan bawa airsoft gun, saudara. Airsoft gun itu ya tetap tidak sebut sebagai pistol api ya, senjata api beneran sungguh-sungguh, tapi lebih sorry banget seperti mainan aja. Bayangkan seorang perempuan muda, linglung, nggak tahu mau ngapain, datang bawa airsoft gun, pistol mainan, lalu berita menulis markas polisi diserang. Menyerang markas besar polisi. Dan media menulisnya bulat-bulat. Apa kata polisi? Wartawan media arus utama tidak tampak berusaha melengkapi dengan meninjau ke lapangan, mengajukan banyak pertanyaan. Dengan siapa perempuan itu datang? Siapa yang mengantar? Mengapa KTP tidak ditinggal di pos depan? Mengapa aparat tidak menangkapnya? Siapa keluarganya? Mengapa dia baru membuat Instagram sehari sebelumnya? Apakah dia melek digital sehingga bisa membuat Instagram? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Pada hari kedua pasca insiden, polisi baru memberi informasi jati dirinya, tempat tinggalnya, keluarganya, dan menemukan jejak barang bukti ideologi radikal. Tanda kutip ya. Menemukan jejak barang bukti tanda kutip ideologi radikal yang hanya berupa kaos bertuliskan FPI dan surat wasiat. Tidak ada jejak pembuatan bom atau bukti kontak atau jaringan ISIS atau apalah gitu. Surat wasiat juga yang beredar di media sosial itu kan lucu juga, ada surat wasiat
Mabes Polri, ada surat wasiat jenderal Gereja Katedral di Makassar yang dibuka dengan kalimat-kalimat hampir sama dengan sapaan-sapaan yang sama oleh konon dua orang yang berbeda di dua daerah yang dipisahkan ribuan kilometer jaraknya, dengan kertas yang mungkin sama. How come gitu loh? Dan ini media mainstream tidak melakukan verifikasi, tidak menguji informasi dari polisi, menelan bulat-bulat dan menyiarkannya penuh-penuh kepada publik, pada masyarakat kita. Pada hari kedua insiden, udah tadi ya, kehilangan nalar kritis. Di titik ini jurnalis mestinya langsung mendatangi keluarga ZA, mewawancarai keluarga dan para tetangga. Ini tidak dilakukan jurnalis. Jurnalis terima beres informasi dari polisi, termasuk polisi yang baik hati. Kenapa pada hari ketiga menyantuni keluarga korban dengan membawa sembako sebagai tanda duka? Jadilah yang berkembang jurnalisme rilis pers. Duka keluarga ini bukan hanya karena salah satu anggota keluarganya tewas ditembak polisi, tetapi stigma yang tertempel teroris, atau yang ditempelkan, kalau saya menyebutnya bukan tertempel, ditempelkan sebagai stigma teroris. Stigma pada orang yang sudah mati yang tidak bisa membantah, dan stigma pada keluarga besarnya. Zakia teroris. Keluarga itu dikatakan oleh publik keluarga teroris. Ibunya dikatakan ibu dari teroris. Bapaknya dikatakan bapak teroris. Kakak adiknya dikatakan saudaranya teroris. Teroris, stigma. Dan itu adalah suatu duka yang tidak kalah besar dan pedihnya dari kehilangan nyawa orang yang dicintai anggota keluarga itu. Stigma. Inilah sebetulnya tugas jurnalis. Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Ini artikel dari buku dari Koflak dan Rosenfeld tahun 2002. Itu bisa dilakukan dengan menelusuri jejak sebelum dan sesudah insiden. Karya jurnalistik tak cukup hanya dengan menjawab 5W 1H. Ya kan gitu. Yang membedakan berita dengan siaran pers adalah adanya verifikasi, penelusuran, keterangan dari pihak lain atau pembuat site, dan independensi dari narasumber. Nah ini terjadi pada saya sendiri, Saya mendengar Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya, didampingi Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya, menjelaskan kepada wartawan tentang peristiwa di Jakarta, tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada tanggal 7 Desember siang atau menjelang sore. Dijelaskan bla 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 bla, ada barang buktinya, ada polis, ada pistol berjajar, ada peluru-peluru yang kemudian menurut para pengamat ini nggak match antara pistol dan pelurunya, kaliber dan sebagainya. Dan semua saya ulangi tadi, semua media menulis apa kata Fadil Imran. Full. Dengan bumbu-bumbu tadi, ada running text, ada apa sih namanya disebutnya, sub-judul yang tampil di televisi itu. Dan saya atas izin Allah datang ke lokasi pada hari kedua setelah peristiwa. Saya lakukan verifikasi lapangan, saya bertanya kepada saksi-saksi di lapangan. Saya melihat lokasi bagaimana segala macam, hasilnya tidak sama persis dengan penjelasan Fadil Imran, bahkan banyak yang berbeda. Misalnya Fadil Imran mengatakan ada 10 teroris menyerang polisi, terjadi baku tembak, lalu polisi mengambil tindakan tegas dan terukur, yaitu menembak mati, 6 mati, 4 melarikan diri. Potong cerita ini saja tidak saya jumpai di lokasi berdasarkan keterangan dari para saksi yang saya tanya di sana. Tidak ada Pak tembak-menembak, saya hanya mendengar 2 kali tembakan, dor-dor. Mobil itu datang sudah dengan ban yang terkelupas, tinggal peleknya saja. Masuk dari pintu masuk rest area kilometer 50. Lalu apalagi? Bagaimana mungkin secara logika ada 10 orang, 6 mati, 4 pergi, melarikan diri. Mobilnya seperti apa? Mobil muat berapa? Menurut keterangan FPI, tiap mobil hanya berisi 6 orang. Lalu yang 4 itu naik di sebelah mana? Kan begitu mestinya. Nah, nalar wartawan itu kan bertanya seperti itu. Kemudian disebut melarikan diri, melarikan ke sebelah mana? Di sini jalan tol, mobil ratusan ribuan berlalu dengan kecepatan sangat tinggi. Di sini tidak memungkinkan orang lari. Lari kemana? Dan apalagi seperti disebutkan oleh para saksi di sana, dari sore itu sudah banyak polisi di situ.
Dan itu sesuai dengan laporan utama majalah Tempo, dari sore sudah banyak polisi. Jadi nggak masuk akal. Ini yang saya maksud tadi, wartawan kita, mohon maaf, tumpul naluri jurnalismenya. Harusnya melakukan verifikasi dan sebagainya. Bertanya pada sumber-sumber yang lain. Ketika saya dipanggil Bareskrim karena liputan kilometer 50 saya, dan saya hari pertama tidak datang, lalu saya sudah sampaikan melalui WA kepada nomor yang tertera dalam surat panggilan saya katakan bahwa saya tidak bisa datang, mohon maaf, karena kadung terlanjur ada kegiatan lain. Itu dengan mengutip sumber polisi, media banyak menulis Edi Mulyadi mangkir, gila nggak? Lalu kalau kita baca di bawah komentar itu ada ya menghujat saya lah, sok jago, nggak datang, penakut, pengecut. Padahal saya jelas-jelas bahkan di tubuh berita yang disebut Edi Mulyadi mangkir pun disebutkan siapa direkturnya itu, Rian siapa, Brigjen itu mengatakan bahwa Edi sudah mengirimkan WA kepada penyidik kami. Itu kan saya lapor bos, bukan mangkir gitu loh. Dan wartawan tidak mengkonfirmasi kepada saya. Saya jauh sebelum ini bergaul dengan wartawan dengan mengirimkan rilis-rilis karena saya membantu sebuah organisasi tertentu. Mereka punya nomor saya, mereka punya nomor alamat email saya. Dan kalaupun mereka nggak punya, mereka dengan mudah mencari nomor saya, bisa bertanya, Edi bener nggak begini-begini, lo mangkir dan sebagainya. Tidak ada satupun wartawan yang mengkonfirmasi saya sebagai narasumber. Sebaliknya untuk cover buat saya, narasumber kedua, tidak ada, tidak dilakukan. Gila nggak? Gila nggak? Lalu coba begitu saya pada panggilan kedua saya datang, saya keluar, ada wartawan nyerbu saya bertanya, ya saya jelaskan bla bla bla. Lalu beritanya ada menulis Edi Mulyadi tidak kooperatif. Dari mana sumber beritanya? Lagi-lagi dari Brigjen Rian itu. Karena Edi Mulyadi tidak mau menjawab pertanyaan penyidik. Dia hanya mengatakan berkali-kali akan dijelaskan di pengadilan. Akan dijelaskan di pengadilan. Ini kan sebetulnya kalau wartawan nalar ya, bagaimana mungkin disebut tidak kooperatif? Lawang saya datang ke Bareskrim, saya sudah kooperatif tuh. Lalu bagaimana mungkin disebut saya tidak mau menjawab pertanyaan ketika saya katakan itu akan dijelaskan di pengadilan? Itu kan jawaban saya. Itu akan dijelaskan di pengadilan. Itu jawaban saya. Itu ditulis di BAP. Kalau saya tidak mau menjawab, orang tanya, saya diam aja. Penyidik tanya, saya diam aja. Itu saya nggak kooperatif. Itu saya nggak jawab pertanyaan. Tapi ini saya jawab pertanyaan. Dan lagi-lagi tidak ada satu wartawan pun yang menghubungi saya untuk mengkonfirmasi betul nggak kata Jenderal Rian, Edi begini-begini. Kan saya sudah jelaskan. Ini yang saya maksud. Aduh, sebagai jurnalis gaek, saya benar-benar sedih, prihatin, dan ya marah juga sih. Saya lanjut lagi artikelnya Basir kita dia. Ketergantungan mutlak pada asupan narasumber menjadikan jurnalis setali tiga uang sebagai staf humas. Bukan kata saya ya, teman-teman wartawan ya. Ketergantungan mutlak pada asupan narasumber menjadikan jurnalis setali tiga uang sebagai staf humas. Wow. Lebih tegas lagi, corong penguasa. Jurnalis tidak menjalankan kewajiban memantau kekuasaan. Bukan cuma staf humas, tapi jadi corong kekuasaan. Jurnalis tidak lagi menjalankan fungsi kewajibannya memantau kekuasaan. Benarkah tindakan polisi? Mabes mudah dimasuki orang tanpa meninggalkan KTP. Para anggota polisi lari menghindar, alih-alih membekuk dan meringkus sang perempuan. Anggota polisi menembak mati orang yang dicurigai. Bukan melumpuhkan. Apakah tindakan ini tidak berlebihan? Apakah bisa dibenarkan? Excessive action oleh polisi di markasnya sendiri, tempat paling aman bagi para polisi. Itulah yang seharusnya menjadi isu utama bagi para jurnalis. Harusnya itu. Bila tindakan polisi menembak orang yang salah masuk ke markas dibenarkan, akan ada berapa banyak lagi warga yang akan dengan mudah ditembak hanya karena curiga, kemudian dinyatakan sebagai terduga teroris. Pripun to iki? Aduh, oke. Buzzer beda dengan jurnalis.
Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi perdebatan mengenai netizen, buzzer, dan jurnalis. Buzzer jelas bukan jurnalis. Namun netizen yang berperan sebagai citizen jurnalis atau jurnalisme warga berbeda dengan para buzzer. Para buzzer menulis, berteriak berdasarkan perintah pembina atau majikannya. Kita tahu ada istilah kakak pembina di sana yang mengumpulkan para buzzer, yang memberikan perintah-perintah, tema-tema, topik-topik apa yang harus digaungkan oleh para buzzer RP. Yang menurut Adi Masardi, koordinator Indonesia Bersih, disebutnya sebagai sampah peradaban, sampah demokrasi. Peristiwa apa yang harus disikapi? Bagaimana peristiwa apa harus disikapi? Bagaimana sudah disetting secara terstruktur dan sistematis di banyak WAG, WhatsApp group yang disusupi buzzer, jawaban atau respon mereka akan sebuah peristiwa kalimatnya seragam. Ya, namanya perintah dari kakak pembina Mbak Sirkit, ya samalah, tinggal mereka kopas saja. Sementara citizen jurnalis secara lugu, polos, tanpa kepentingan apa-apa, tanpa perintah, tanpa dibayar. Ini menarik sekali. Memotret fakta dan menyebarkannya. Insiden bom Makassar misalnya. Netizen lah yang disiplin melakukan verifikasi. Ini menarik ini. Ini fakta ini. CCTV apa yang angle-nya begitu rendah dan gambarnya begitu jelas, sharp, tajam. Ada nggak CCTV yang bisa lihat muka orang secara lebih jelas dan tajam? Karena biasanya CCTV kan di atas tinggi, jadi hanya kepalanya dan sedikit bagian wajah. Tapi pada gambar yang disebarkan oleh polisi, 2 orang laki muda, perempuan dan laki-laki muda berboncengan, itu sangat jelas, seolah-olah tidak terlalu tinggi. Itu CCTV yang di posisi yang rendah. Itu yang dikritisi oleh netizen, bukan oleh jurnalis media-media mainstream. Jalan mana di sekitar gereja yang menggunakan paving? Kan disebut juga kan, setelah diselidiki ternyata tidak ada jalan sekitar gereja yang menggunakan paving. Semuanya beraspal. Tapi foto yang disiarkan polisi ada pavingnya, bukan beraspal. Lalu kapan ada perempuan Indonesia berbonceng sepeda motor miring ke kanan, ya kan? Miring ke kanan, ada ke sana, bukan pada ke sini. Lalu ada lagi, mengapa mau mengebom tidak menyamar? Ini datang ke tempat gereja yang jelas-jelas bukan muslim, berpakaian muslim, laki-lakinya pakai sorban ditutupnya gitu, lalu perempuannya pakai gamis lengkap plus cadar. How come gitu loh? Datang ke tempat yang berseberangan tidak menyamar, justru menunjukkan, "Weh, gue beda sama lu nih." Karena kutip, gue mau ngebom nih, kan gitu. Wow. Mengapa tulisan di surat wasiat sama dengan surat perempuan di Mabes Polri dan lainnya? Ini yang saya sebut tadi, justru kerja-kerja verifikasi seperti ini, menguji informasi seperti ini tidak dilakukan oleh jurnalis, wartawan, media mainstream. Ini justru dilakukan oleh sebutin netizen, jurnalis media, jurnalis warga. Mereka lakukan itu tanpa pamrih, tanpa dibayar, tanpa perintah. Hanya mereka, ya gimana ya nyebutnya ya, mungkin ada dorongan untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Ini adalah effort para netizen untuk mematahkan narasi tunggal kepolisian. Sayang sekali, spirit atau ruh jurnalisme semacam ini tidak ada dalam kinerja jurnalis media arus utama mainstream. Saya tidak menghakimi bahwa jurnalis Indonesia makin tumpul cara berpikirnya. Saya hanya menangkap bahwa jurnalis Indonesia makin tertekan, makin harus banyak berkompromi, dan makin tidak bebas mengeksplorasi peristiwa. Ini sebuah konsekuensi zaman, sebuah pengorbanan profesional di era rezim yang mendominasi wacana sosial politik di Indonesia. Matinya nalar kritis jurnalisme pers tak lagi menjadi watchdog. Watchdog itu secara bahasa anjing penjaga, tapi kita bisa pahami sebagai pengawas, pemantau. Itu sebabnya orang sebagian percaya bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pers adalah pilar keempat. Dan ini, dibunuh pelan-pelan oleh para pelakunya sendiri. Yang saya
Tidak tahu persis apa penyebabnya. Karena secara kualitas individu, saya yakin adik-adik wartawan ini, anak-anak saya wartawan ini pasti hebat. Secara individu. Pintar, cerdas, gesit, energik. Ya kan? Apakah mereka seperti ini karena perintah dari redaktur atau produsernya? Atau dari pemretnya? Atau ada kepentingan pemilik media? Kita sama-sama tahu bahwa pemilik media mainstream terutama adalah para oligarki yang menempel pada kekuasaan atau memiliki kekuasaan lewat partai-partai politiknya. Dan kita tahu apa yang disebut dengan framing media, ya. Nanti tadi sepanjang tadi buku ditulis oleh Muhammad Fadilah Zain, Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam, Framing Negatif, Pemutarbalikan Fakta dan Fitnah Terhadap Agama dan Umat Islam. Nah kan, ada memang media seperti ini. Ada, nanti beberapa bisa ditampilkan screenshotnya. Dan kita sangat prihatin. Saya sebagai salah seorang jurnalis yang sedih, prihatin, marah. Tapi bisa apa loh, lo kan bukan siapa-siapa. Ya sudahlah, begitulah potret media kita. Seperti Mbak Sirkit bilang, jurnalisme rilis atau corong muasa. Ngeri sekali. Sekian dari saya Edi Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.